Perpanjangan masa jabatan kepala desa lewat revisi UU Desa Anda itu bagaimana? Yang bisa saya sampaikan adalah untuk merevisi satu undang-undang itu diperlukan atau dibutuhkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Jadi bukan hanya DPR-nya saja, tapi juga pemerintahnya. Harus ada dua pihak yang bersepakat untuk melakukan revisi. Jadi kemarin teman-teman Kades itu kan sudah diterima aspirasinya oleh teman-teman yang ada di DPR, dan kami bisa memahami apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman Kades. Jadi kita akan lihat dahulu bagaimana hal tersebut untuk bisa dikaji dan dibahas kembali, dan tentu saja kami nantinya akan berdialog, berdiskusi dan berbicara dengan pemerintah bagaimana jalan tengah atau jalan keluarnya agar apa yang menjadi aspirasi dari para Kades ini bisa mendapatkan solusinya. Tapi memandang perpanjangan ini sebenarnya apakah memang urgensi, melihat kan juga justru bukannya tidak efektif kalau terlalu lama gitu Mbak? Efektivitasnya itu harus kita kaji dahulu, tidak boleh terburu-buru, karena memang kita harus lihat substansi yang mendasar terkait dengan aspirasi teman-teman Kades. Jadi kemarin sudah diterima aspirasinya, sudah kita dengarkan bagaimana apa yang diinginkannya, apa manfaatnya buat rakyat di bawah dan masyarakat yang ada di lapangan. Jadi itu yang kita akan cerna dulu, kita akan bahas dulu, dan tentu saja dikaji secara mendalam. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menegaskan masa jabatan Kepala Desa atau Kades yang 9 tahun akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa. Kades punya lebih banyak waktu untuk mensejahterakan warganya dan pembangunan desa dapat lebih efektif, tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pilkades. Yang diuntungkan dengan kondisi ini adalah warga masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah warga masyarakat tidak perlu terlalu sering menghadapi suasana ketegangan yang tidak produktif. Karena yang nggak produktif nggak cuma kepala desanya tapi juga warganya, ujar Gus Halim sapaan akrabnya saat audiensi dengan Kepala Desa Sejombang di Gedung Makarti, Jakarta, Senin tanggal 16 Januari tahun 2023 lalu. Menurut Gus Halim, fakta konflik polarisasi pasca pilkades nyaris terjadi di seluruh desa. Akibatnya pembangunan akan tersendat dan beragam aktivitas di desa juga terbengkalai. Artinya apa? Yang dirasakan kepala desa sudah saya rasakan bahkan sebelum saya jadi ketua DPRD. Saya mengikuti tahapan politik di pilkades. Saya mencermati bagaimana kampanye yang waktu itu, ujarnya. Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, para pakar menyebutkan ketegangan konflik pasca pilkades akan lebih mudah diredam jika waktunya ditambah. Hal ini juga dikaji secara akademis sehingga sesuai antara kebutuhan dan tindakan yang diambil. Oleh karena itu periodisasi tersebut bukan menjadi arogansi kepala desa, namun menjawab kebutuhan untuk menyelesaikan konflik pasca pilkades. Bahwa kami dari pemerintah desa ingin membangun desa itu mendapatkan sebuah kedaulatan juga kesejahteraan yang intinya tidak dibawa kepada jalur-jalur yang sifatnya politis, sifat-sifatnya adu domba, membentur-benturkan kami di ruang-ruang yang sebetulnya tidak usah kita jalani hal itu seperti itu. Terus terkait misalkan ada rekomendasi terkait evaluasi ataupun penggantian untuk desa, karena kami menganggap bahwa
ada beberapa hal yang menjadi kegaduhan bagi kami pihak pemerintah desa. Salah satu contohnya ya kemarin tanggal 17 itu ya, kami dicaci, dimaki oleh warga masyarakat walaupun kami tidak ikut aksi, seperti itu kan gitu. Terus poinnya aksi apapun revisi itu kan Abdesi, Abednas juga PPDI sudah dari awal mengusulkan terhadap Komisi 2 dan itu katanya sudah melakukan inisiatif 2 tahun berturut-turut. Komisi 2 berkirim surat terhadap Balik untuk melakukan revisi itu di prolegnas kan seperti itu. Tapi kali-kali jawabannya bahwa pihak pemerintah dalam hal ini belum merespon kan seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang kedaulatan, kesejahteraan lewat revisi itu kan bukan hanya sekedar masa jabatan, kan begitu. Substansi daripada kedaulatan kesejahteraan itu kan bukan masa jabatan, tapi ada hal-hal yang pokok yang bisa memenuhi tentang kebutuhan hajat hidup orang desa itu sendiri. Salah satunya kami menginginkan bahwa 7-10% itu anggaran desa dari APBN itu ditambah. Biar apa? Ada akselerasi pembangunan. Baik itu fisik kan, infrastruktur maupun pemberdayaan, disitulah gitu. Maka bisa dikategorikan bahwa desa itu bisa menjadi penyangga ekonomi negara itu sendiri ketika ada akselerasi kan seperti itu. Nonsense. Ketika kita ingin maju memandiri uangnya nggak ada, sedikit banget, termasuk ada intervensi dari pihak pemerintah pusat. Makanya kita tidak bisa mengadvokasi hasil-hasil aspirasi dari warga masyarakat itu Pak. Artinya pernyataan Pak Halim yang menyebutkan bahwa mendukung masa perpanjangan kepala desa ini hanya bermuatan politis ya menurut Abdesi sendiri? Ya karena saya anggap bahwa ketika saya berbicara kami beraudiensi di RDPU itu bahwa Komisi 2 itu ya dari pihak pemerintah belum ada tanggapan untuk masing-masing istilah setuju tentang revisi tersebut atau begitu. Makanya di sini kami merekomendasikan bahwa sampai Oktober kalau itu tidak terjadi, bahwa kami ini hanya jadikan komoditas politik saja, hanya memberikan gula-gula politik, kami hanya di PHP doang kan seperti itu. Makanya tolong ya perlihatkan, buktikan bahwa apa yang dijanjikan, apa yang disuarakan itu benar-benar betul adanya seperti itu. Artinya ini dimanfaatkan untuk katakanlah pemilu 2024 atau bagaimana maksudnya? Ya kita sudah tahu udah masing-masing paham lah begitu perbuatan perpolitikan di negara kita seperti apa. Yang intinya kami tidak berharap bahwa desa ini dijadikan komoditas politik, hanya dijadikan bagian dari politik yang tidak mendapatkan apa-apa untuk pembangunan juga kedaulatan di desa. Selain itu, jika kinerja Kades buruk, masyarakat juga tidak perlu khawatir. Karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri punya kewenangan memberhentikan kepala desa yang kinerja sangat buruk. Dengan begitu, warga desa tidak perlu menunggu selama 9 tahun untuk mengganti kepala desa yang kinerja sangat buruk. Ada mekanisme bahwa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden itu berhak memberhentikan bupati atau wali kota ketika kinerja sangat buruk. Nah, kalau bupati dan wali kota saja bisa diberhentikan di tengah jalan apalagi kepala desa, jelas Gus Halim. Untuk diketahui, usulan penambahan masa jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode disampaikan pertama kali oleh Gus Halim saat bertemu para pakar ilmu di UGM Yogyakarta pada Mei tahun 2022 silam. Meskipun formulasi berubah, namun batas maksimal jabatan Kades tetap sampai 18 tahun. Saat ini usulan tersebut sedang digodok dan menjadi rekomendasi atas perubahan Undang-Undang Desa yang berusia 9 tahun. Gus Halim memastikan akan terus mendukung usulan masa jabatan Kades menjadi 9 tahun meskipun dengan proses yang panjang.